Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali kembali berjumpa dengan saya, Hersud bin Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Anda sudah punya KTP DKI belum nih? Ya, tapi yang ada Monasnya, bukan yang ada keranjang pemulung gambarnya. Soalnya bagi Anda, terutama yang belum punya KTP, apalagi statusnya Anda pemulung, pengamen, gitu, terus gelandangan, ini kesempatan bagus untuk mendapatkan KTP karena akan difasilitasi oleh Bu Mensos Risma. Katanya targetnya itu setiap hari 100. Menurut perkiraan beliau ada 1.600 gelandangan di Jakarta. Orang jadi gelandangan bukan karena nggak punya KTP. Orang jadi gelandangan karena relasi sosial ekonomi yang timpang. Jadi Bu Risma ngapain ngurusin yang begituan? Kan emang kalau dikasih KTP langsung berhenti jadi gelandangan. Ini kan jadi poinnya itu selalu kita mau bahas menteri itu tugasnya adalah membaca kebijakan dan merevisi externalities dari kebijakan itu. Kalau dalam ilmu ekonomi namanya externalities, faktor-faktor yang mengganggu tapi tidak bisa diatasi itu. Jadi itu justru fungsi Departemen Sosial. Kalau Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dia bikin kebijakan di mana externality tidak dihitung. Karena itu bukan variabel di dalam public policy. Tetapi efek dari externality itu yang jadi beban Menteri Sosial tuh. Kan itu maksudnya kan. Jadi kalau kita kurang pengetahuan jadinya begini. Nanti kalau orang tanya misalnya yang tanda tangan KTP siapa? Risma. Jadi Menteri Sosial tanda tangan KTP gitu. Kan nanti nelayan yang nanti ada nelayan yang pendapatannya kurang, nelayan miskin, nggak punya KTP, terus Menteri Kelautan bikin hal yang sama dengan Risma, karena ada presiden. Terus nanti Menteri Kelautan tanda tanganin KTP nelayan gitu. Menteri Pertanian juga begitu. Inilah ya sebut memang dungu kan ini yang saya selalu bilang kedunguan. Karena kemampuan untuk membaca persoalan tidak dibasiskan pada metodologi itu. Ini hanya karena simpati, rasa kasihan. Loh, semua orang kasihan pada kemiskinan, tetapi penyelesaiannya bukan dengan memberi dia status melalui KTP itu. Nanti tadi itu saya bilang tadi mungkin nanti pemulung itu diberi KTP dengan tanda keranjang pemulung. Padahal keranjang pemulung itulah justru yang membuat kita prihatin terhadap sistem perekonomian kita, atau tanggap darurat dari negara terhadap pemulung itu selalu sekedar kita kasih KTP, nanti dikasih bansos segala macam. Loh, pemulung ini adalah warga negara yang berhak menagih kebijakan yang masuk akal dari negara tuh. Itu poinnya, bukan dia nggak minta KTP. Itu saya menduga ini mengapa kemudian tiba-tiba Bu Risma berpikir KTP ini karena berkaitan dengan daftar penerima bansos gitu kan. Kalau mereka tidak terdaftar dan tidak punya KTP itu tidak bisa masuk. Padahal kan ini masalahnya kemarin seperti ditegur oleh KPK. Ternyata itu ada 16,7 juta orang yang menerima bansos itu tidak punya nomor induk kependudukan. Ini kan artinya sebenarnya ini dicurigai sebagai daftar fiktif. Bayangkan ada 16,7 juta atau 17,2% kalau 21% kalau tidak salah dari total penerima bansos. Jadi ini rentetannya masih berkaitan dengan korupsi bansos seperti yang jauh lebih serius. Memang kan mestinya itu yang dibenahi oleh Mensos, kan mestinya benahi itu kan, bahwa pemulung itu tidak menerima bansos karena manipulasi dari aparatnya Mensos kan itu. Jadi manipulasi itu yang mesti dibetulin, bukan dikasih ke KTP kasih pemulung. Ini kekacauan berpikir itu yang harusnya presiden udah tegur menteri itu sejak kan udah 2 bulan nggak ada perubahan cara berpikir dari Menteri Sosial tuh. Itu kacaunya. Kita mau tunggu ditegur siapa dia? Ditegur RT. Saya baca akhirnya RT RW yang ditegur. Ada beritanya, coba dicarikan tuh. Iya. Mensos ditegur oleh RT RW Jakarta kan. Presiden mesti malu dong. Masa RT RW negur Mensos? Kan atasan presiden, atasan Mensos kan Presiden Jokowi. Oke.
Betul, ini ada beritanya memang. Jadi forum RT RW ini mulai memperingatkan Risma bahwa sebenarnya betul seperti yang Anda katakan tadi, mereka ini belum tentu punya KTP. Bahwa mereka tidak punya KTP DKI, iya. Tapi persoalannya kalau kemudian dibuatkan KTP DKI bisa jadi terjadi double nomor kependudukan, dan ini bisa kacau lagi sistem data kependudukan kita di Dagri itu. Ini Ibu Risma, kan Ibu Risma terkenal dengan kehendak untuk langsung bertatap muka dengan kemiskinan gitu. Ya, ini soal nasional, kemiskinan itu ditatap mukai dengan menatap Gini rasio misalnya. Bu Risma bisa minta akademisi terangkan apa itu rasio Gini, kenapa memburuk. Atau nanti stafnya bilang enggak, ini membaik kok. Memang statistik yang membaik. Tapi Gini rasio itu kan tidak mengukur pendapatan, tapi pengeluaran kan. Jadi spending per orang itu yang disebut Gini rasio. Karena itu pemerintah sebenarnya menyembunyikan disparitas sosial kan, melalui teknik pengukuran yang sebetulnya separuh doang tuh, yang diukur spending orang, bukan jumlah rekening duit yang dia punya itu. Saya dengan si pemulung bisa sama-sama Gini rasionya 0, nggak ada disparitas, karena saya keluarin 10.000, pemulung juga keluarin 10.000 tiap hari. Kita cuma sama-sama mengeluarkan uang 10.000. Dia makan untuk bertahan, saya makan supaya cukup tidak menambah berat badan karena saya mau naik gunung misalnya. Jadi saya dan si pemulung sama-sama keluarin 10.000, lalu pemerintah bilang itu tidak ada disparitas. Memang karena yang diukur adalah spending itu, pengeluaran harian, bukan pendapatan. Nah, itu yang mestinya diurus oleh Menteri Sosial dengan kritik kebijakan, bukan dengan keluarin KTP istimewa. Itu kacau beneran. Jadi daftar Bu Risma cuma 1.600-an kan. Jadi kalau diperkirakan setiap hari bisa dibuatkan 100, itu ya 16 hari selesai. Tapi ada seorang RT yang bilang bahwa kalau memang Bu Risma membuatkan itu, saya bisa kirim ribuan tuh setiap hari gelandangan ke kantor Mensos. Jadi bayangkan kejengkelan dari RT yang menganggap bahwa kok menteri kok bisa sekonyol itu berpikirnya kan. Kan presiden mestinya dengar ketua RT di Jakarta tuh, supaya presiden ngerti bahwa ada yang kacau di dalam cara Risma menangani yang disebut kesosialan manusia tuh. Tapi presiden juga mungkin memang tugasin Risma untuk cuman bikin KTP doang kan, bukan untuk memikirkan bansos, karena susah. Korupsi di bansos kalau dibongkar bisa melibatkan teman-teman separtai presiden. Karena itu suruh aja Ibu Risma itu bikin kekonyolan tuh, supaya orang ketawa-ketawa, lupa tentang 5 triliun dari menteri sebelumnya yang dicolong. Jadi menteri sebelumnya nyolong hak dari pemulung. Kan itu yang terjadi kan. Sekarang menteri yang menggantikan dia mengganti itu dengan KTP. Loh, jadi bayangkan misalnya di tingkat kabinet begini kemampuan kapasitas menteri-menteri kita tuh. Ya, karena itu orang anggap ya udahlah, apa pentingnya sih ada menteri di kabinet, konsepsinya nggak ada. Ini terus mendegradasi ya melumpuhkan semangat kita untuk membantu sebetulnya, karena menganggap nanti bantuan kita juga berubah jadi KTP itu. Kalau sekarang banyak bencana lalu kita mau kirim bantuan misalnya, nggak jelas mau kemana tuh. Mau kirim lewat FPI udah dibubarin. Mau kirim ke bansos, kita ke Mensos, kita takut dia jadi bansos terus dibancak lagi atau digelapkan dengan data palsu itu 16. Nanti pengungsi juga bisa palsu lagi datanya kan. Mestinya Risma urus tuh data pengungsi. Tahu nggak berapa yang ada di Sulawesi Barat, di Kalimantan Selatan berapa? Dia nggak ngerti itu. Jadi kalau bencana ini, saya baca datanya yang dikeluarkan BNPB ini, rupanya sebenarnya banyak sekali pekerjaan Bu Risma ini, karena dari tanggal 1 sampai 16 Januari saja di Indonesia itu ada 136 kali bencana. 95 itu banjir, kemudian ada 26 longsor, ada puting beliung, dan kemudian ada 2 gempa bumi gitu. Dan kita baru saja membacakan bagaimana di Mamuju di Sulawesi Barat orang berebut
berebut bantuan gitu karena takut kelaparan dan sebagainya. Jadi kan sebenarnya soal-soal ini yang mestinya menjadi prioritas dari Bu Risma kan. Iya, nanti Ibu Risma datang ke Mamuju terus dia bawa KTP gitu, bagi-bagi KTP untuk mengatasi perut. Jadi kan Ibu Risma kalau dia duduk di kantor, dia bisa diskusi secara akademis dengan pakar-pakar supaya dia bisa prediksi bahwa ini musim turbulensi cuaca segala macam itu, potensi Indonesia untuk mengalami bencana besar sekali. Ini data pas eventnya itu udah dari 20 tahun lalu dikumpulin data itu. Jadi data kita sebenarnya udah lengkap sekali itu. Dari zaman Pak SBY ada gugus tugas bencana yang dibentuk secara khusus dengan dukungan universitas untuk memantau potensi itu tuh. Seluruh peralatan dibeli tuh. Jadi Ibu Risma sebetulnya tinggal panggil aja kan pakar-pakar terangkan pada saya potensinya tuh. Sehingga dia bersiap-siap untuk pergi mengatur jadwal ke beberapa lokasi bencana, bukan nyari pemulung di DKI. Jadi nggak ngerti gitu loh bahwa ini musim ini berbahaya secara sosial, maka Menteri Sosial bersiap-siap lakukan mitigasi. Ya, sekarang dia bingung juga. Nanti dia pergi ke Mamuju, pemulung di Jakarta bilang, kan janjinya mau bikin KTP, kok malah pergi ke Sulawesi Barat. Jadi kelucuan-kelucuan itu yang menunjukkan bahwa ini rezim sebetulnya memang nggak jauh-jauh lagi dari ramalannya Mbak Yu itu tuh. Tapi hati-hati karena Mbak Yunya sudah meralat itu. Oke. Saya sebenarnya tidak sampai hati untuk ngomong seperti ini. Apakah soalnya saya sampai ke kesimpulan apa ini persoalan under capacity gitu, karena bagaimanapun juga beliau ini kan seorang wali kota gitu di daerah, meskipun kota besar lah Surabaya, tapi tentu saja tetap skalanya adalah skala regional. Tiba-tiba diberi beban yang sangat besar seperti sebagai Mensos, dan ini urusannya seluruh Indonesia. Jadi ya memang nggak sampai gitu. Kalau orang Surabaya bilang ini nggak gaduk gitu, nggak gaduk itu nggak nyampe gitu ininya Bung Rocky. Iya, oke. Itu soal yang sebetulnya bisa diatasi itu oleh stafnya, oleh staf menteri. Tapi kelihatannya justru staf menteri itu yang sekarang membiarkan. Artinya ini ada juga permainan politik di dalam kan. Kan mestinya menteri itu langsung kasih note pada Ibu Risma, Bu Menteri, begini prosedur menangani kemiskinan, ini SOP-nya, ini datanya segala macam. Mungkin juga disembunyikan oleh stafnya. Jadi stafnya ingin mencelakakan menterinya juga kan. Kan kalau sekarang menterinya ditegur oleh forum RT RW, nah stafnya justru ketawa-ketawa tuh. Nah rasain lu ditegur sama RT RW kan. Jadi kepercayaan esprit de corps dari birokrasi di Depsos itu udah berantakan. Jadi demoralisasi di Departemen Sosial sudah terjadi sejak menterinya nyolong. Karena apa? Karena semua staf di situ deg-degan karena bisa semua dipanggil oleh KPK, mulai dari eselon 1 sampai tukang parkir mungkin juga kena sogokan dari menteri sebelum. Jadi semuanya ada dalam keadaan cemas. Nah, dalam keadaan cemas nggak ada yang mau deket-deket dengan menterinya untuk ngasih tahu hal yang benar. Dia berharap supaya menterinya juga di-reshuffle lagi itu, sehingga problem korupsi di Bansos di Depsos itu nggak dibongkar terus kan. Ini yang terjadi kan. Jadi saya anggap ada demoralisasi di Departemen Sosial karena stafnya seolah-olah menjebakkan Risma di dalam kebijakan-kebijakan yang dari hari ke hari menunjukkan kekonyolan itu. Saya juga nggak tega menyebutkan itu, tapi kan analisisnya mesti sampai di situ. Ya. Oke. Tapi karakteristik birokrasi bukannya seperti itu, Bung Rocky. Jadi artinya ya kalau pimpinan seperti itu ya udah ikutin aja lah apanya maunya pimpinan, yang penting pimpinannya senang gitu, bahwa soal benar atau salah itu nanti urusan belakangan gitu. Ya itu kan dulu kita bikin reformasi birokrasi, jadi program reformasi dari 20 tahun lalu dengan maksud menghasilkan apa yang disebut rasional birokrasi di universitas disebut Weberian birokratik itu, yang basisnya adalah rasionalitas itu. Yang terjadi sekarang adalah patron klien. Jadi ada pemujaan, lalu si yang dipuja merawat aparatnya bukan secara metodologi tapi secara ideologis gitu kan. Kan itu juga akibatnya kalau menteri itu diambil dari partai politik.
Karena itu mereka yang ada di dalam juga menganggap bahwa ya udah silahkan tenggelam bersama-sama kita. Jadi keadaan ini yang jadi bencana nasional justru akan terjadi di Depsos karena departemen itu sekarang sangat rapuh itu. Jadi itu yang akan jadi tambahan dari 126 bencana akan jadi 127. Yang ke 127 itu departemen sosial. Oke. Nah, waktu baru akhir tahun lalu Anda sudah memasukkan Bu Risma ini walaupun cuma baru berapa hari jadi menteri, salah satu person of the year gitu. Jadi kalau kita buat person of the month, saya kira sekarang Bu Risma paling layak yang jadi nomini, yang unggulan nomini lah gitu ya. Enggak, ini kan hari Minggu. Jadi person of the week sebetulnya juga udah bisa tokoh minggu ini gitu. Nanti minggu depan masih dia juga tuh. Minggu depannya masih Bu Risma lagi tuh. Oke, kita mungkin mudah-mudahan saja dalam beberapa hari ke depan Bu Risma sudah mulai belusukan di berbagai daerah bencana gitu. Dan kita yang di Jakarta nanti akan merasa kehilangan karena tidak lihat aksi-aksi Bu Risma. Jadi we miss you Bu Risma gitu. We miss you Bu Risma. Iya, dan kalau Bu Risma udah belusukan ke daerah, maka legahlah FPI karena tugas FPI akhirnya diambil alih oleh negara. Karena selama ini FPI masih ada di Mamuju, ada di Kalimantan Selatan. Saya dapat berita dari teman-teman yang tidak memakai seragam FPI, tapi dia tetap melakukan kegiatan humanities gitu. Jadi ada bagusnya Ibu Risma harus cepat-cepat datang ke titik lokasi supaya beban dari FPI yang tanpa ini namanya FPI tanpa gejala nih. Karena nggak boleh pakai seragam kan nggak bisa kelihatan tuh. Padahal mental mereka tetap ingin membantu karena itu udah tradisi dari FPI itu. Saya pakai kata FPI dalam pengertian huruf kecil semua ya supaya nggak kena delik. Nah ini Front Persaudaraan Islam, jadi bukan FPI yang itu tuh, bukan. Ini FPI yang baru. Oke, kalau gitu. Yes, bukan FPI itu namanya tuh, bukan empat mata tapi empat mata. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Oke, salam buat Bu Risma. Ya. Siap.